Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di malam makin mencekam. Hari itu hari Rabu. Hujan turun sejak sore, gerimis kecil yang bikin baju lembab tapi nggak cukup deras buat pakai payung. Les tambahan di rumah Bu Ratna molor. Dimas baru pulang sekitar jam 9 malam. Jalannya sepi. Ia menuruni gang kecil yang membelah area belakang kampung. Tidak ada kendaraan. Hanya suara gesekan sendal dan sisa air hujan yang menetes dari atap seng warga. Biasanya ia memilih jalur depan, memutar lewat jalan aspal. Tapi malam itu, karena capek dan ingin cepat sampai rumah, ia belok kanan, masuk ke jalan pintas yang melewati kuburan tua. Kuburan itu luas. Di kiri kanan ada pohon randu dan satu beringin besar berdiri di tengah. Dimas sudah hafal jalurnya. Ia sudah lewat sini ratusan kali sejak kecil. Biasa saja, tidak ada apa-apa. Tapi malam itu Dimas lupa satu hal, ia tidak baca doa. Biasanya begitu sampai mulut jalan makam, ia berhenti sebentar, baca Al-Fatihah dan istighfar. Tapi mungkin karena buru-buru, atau karena kepalanya masih penuh dengan rumus-rumus fisika, mulutnya kosong. Begitu ia melangkah ke dalam area makam, angin mendadak berhenti. Seolah dunia diam. Suara jangkrik yang tadinya riuh mendadak hilang. Langkah Dimas makin pelan. Ia merasa seperti berjalan di tempat yang sama terus. Nisan-nisan tua berlumut berdiri kaku. Banyak yang sudah miring dan tertutup rumput. Satu nisan dari batu hitam punya lubang di tengah, seperti bekas pukulan. Sambil melangkah cepat, Dimas merasa ada yang memperhatikan. Ia tak berani menoleh, tapi ekor matanya menangkap bayangan di sisi kiri, dekat pohon beringin. Ia coba mengabaikan. Cuma bayangan daun, gumamnya dalam hati. Tapi langkahnya makin cepat. Tangannya menggenggam tali tas. Tubuhnya mulai merinding, bukan karena dingin, tapi karena ada perasaan lain. Seperti seseorang berdiri diam dan mengikuti dari belakang. Ia coba lari kecil, tapi tanah becek membuat sepatunya berat. Begitu keluar dari area kuburan dan melewati pos ronda kosong, suara jangkrik kembali. Angin bertiup pelan. Dimas tidak menengok ke belakang. Ia langsung jalan lurus ke rumah, membuka pagar, masuk kamar, dan mengunci pintu. Ibu sedang tidur di ruang depan. Ayah masih di luar kota. Lampu kamarnya redup, kipas angin berdengung pelan. Ia buka baju, cuci kaki, dan rebah di kasur tanpa sempat menyentuh buku. Malam itu mimpi datang cepat. Dimas berdiri lagi di tengah kuburan. Tapi semuanya tidak sama. Langit di atas berwarna merah darah. Nisan-nisan berwarna hitam legam. Pohon beringin di tengah tak lagi berdiri, melainkan tumbang seperti roboh oleh waktu. Di sekelilingnya puluhan sosok berdiri mematung. Semuanya tidak jelas, seperti bayangan manusia yang lupa bentuk. Dimas tidak bisa bergerak. Kakinya berat seperti dicor di tanah. Satu sosok perlahan maju. Sosok itu seperti perempuan, mengenakan kain lusuh sampai kaki. Wajahnya rusak. Mata kanan tidak ada. Kulitnya seperti terbakar dan melepuh. Tapi ia bisa bicara. Suaranya lirih, berat, dan serak seperti orang yang kehabisan napas. Kamu enggak permisi. Dimas ingin lari, tapi tubuhnya tidak bisa. Ia cuma bisa menatap. Sosok itu berdiri sangat dekat. Napasnya bau tanah basah dan asap dupa. Matanya hanya satu, tapi menatap tajam seperti ingin masuk ke dalam pikiran Dimas. Di belakangnya suara pelan muncul, ratusan bisikan. Seperti semua, nisan sedang bergumam serentak. Kamu, kamu, kamu. Dimas terbangun. Nafasnya tersengal. Kamarnya gelap. Ia menyalakan lampu. Jam menunjukkan pukul 2:25. Tidak ada suara. Tidak ada orang. Tapi tubuhnya masih dingin. Baju tidurnya basah oleh keringat. Ia bangkit, duduk di tepi kasur. Tangannya gemetar. Ia baru sadar, tadi malam ia memang tidak baca doa. Bukan cuma lupa, tapi benar-benar tidak mengucap sepatah kata pun. Ia memejamkan mata dan mengucap istighfar. Tapi di luar kamar, ia mendengar suara langkah kaki pelan, seperti orang menyeret sandal. Padahal semua orang di rumah sudah tidur. Dimas tidak berani buka pintu. Ia hanya duduk, diam, menunggu sampai suara itu hilang. Tapi langkah kaki itu berhenti tepat di depan pintu kamarnya. Diam, lama, tidak bergerak. Dimas menahan napas. Ia coba dengar lebih jelas. Tidak ada suara lain, hanya langkah itu. Dan kemudian ketukan pelan. Sekali,
2 kali tok. Tok. Dimas tidak menjawab. Ia menarik selimut meskipun tahu itu tidak akan menolong. Tok. Tok. Ia menutup telinga. Tok dan berhenti. Ia tidak tidur malam itu. Ia hanya duduk di pojok ranjang, menatap jendela yang tidak berkedip. Lampu menyala terang. Tapi terang itu tidak membuatnya aman. Justru memperjelas bahwa bayangan di balik tirai bergerak sendiri. Seperti ada orang yang berdiri di luar dan mengintip ke dalam. Saat fajar mulai muncul, ia mendengar ayam berkokok. Tapi bahkan suara ayam pun terdengar jauh dan sumbang. Ia mendekati jendela, mengangkat tirai dan tidak ada siapa-siapa. Hari itu Dimas tidak berangkat sekolah. Ia bilang ke ibunya, "Aku kurang enak badan." Bu Rini mengira Dimas masuk angin. Ia hanya menyodorkan minyak kayu putih dan menyuruh Dimas istirahat. Tapi Dimas tahu, yang masuk ke tubuhnya bukan angin, melainkan rasa bahwa sesuatu sudah berubah sejak malam tadi. Dunia terasa lebih dingin, suara-suara terdengar lebih tajam, dan sejak saat itu ia tidak bisa berhenti merasa diperhatikan. Dari balik kaca jendela, dari pojok cermin, dari celah pintu. Sesuatu seperti menunggu ia bicara. Dan Dimas sadar belum selesai. Ia masih duduk di ujung ranjang. Hari sudah terang. Tapi rasa dingin itu belum pergi. Matahari pagi masuk lewat sela tirai, tapi bukannya hangat, justru terasa menyorot terlalu tajam ke matanya. Ia bangkit pelan, membuka pintu kamar, dan melangkah ke dapur. Bu Rini sedang memasak nasi goreng. Suara penggorengan menyambut seperti biasa, tapi bagi Dimas semua terasa terlalu hening. "Kamu kok nggak sekolah?" tanya Bu Rini tanpa menoleh. "Pusing, Bu," jawab Dimas pelan. "Kemarin kemalaman pulangnya, ya? Makanya jangan kebanyakan begadang," sahut Bu Rini sambil menuang nasi goreng ke piring. "Tuh, makan dulu. Ibu tinggal belanja ke pasar." Dimas mengangguk. Ia makan perlahan, tapi tiap suapan terasa hambar. Di sela-sela nasi, pikirannya masih dipenuhi sosok bermata satu semalam. Dan suara langkah di depan pintu kamar itu masih terus terulang di kepalanya. Setelah Bu Rini pergi, Dimas duduk di ruang tengah. Ia menyalakan TV, tapi tak fokus. Pandangannya tertuju ke kaca almari. Di pojok ruangan, ada bayangan berdiri di situ, tidak bergerak, tidak jelas. Tapi cukup nyata untuk membuat dadanya sesak. Ia mendekat pelan. Bayangan itu hilang. Tapi saat ia berbalik ke arah pintu depan, ia melihat ujung kain melambai di balik tirai jendela. Seolah seseorang baru saja berdiri di sana. Dimas menelan ludah. Ia tarik napas dalam. Kalau cuma bayangan, kenapa terasa seperti dilihat terus? Gumamnya sendiri. Sore harinya Pak Jatmiko pulang dari luar kota. Lelaki tinggi dan keras itu langsung mengomel saat tahu Dimas tidak berangkat sekolah. "Main, game terus ya. Mata merah gitu tuh karena kurang tidur, bukan alasan sakit kepala." "Enggak, Pak. Serius, aku cuma..." "Enggak ada cuma. Kamu pikir hidup cuma buat leha-leha?" Dimas tidak menjawab. Ia tahu, apapun yang ia katakan tidak akan dipercaya. Pak Jatmiko bukan tipe orang yang percaya soal hal gaib. Bahkan saat ibunya sendiri dulu meninggal karena ketempelan, Pak Jatmiko masih bilang itu hanya gangguan psikis. Malamnya, Dimas tidak bisa tidur. Ia coba menutup mata, tapi bayangan itu datang. Kali ini perempuan berbaju putih berdiri di pojok kamar. Tidak bergerak, matanya menghitam, tangannya gemetar seperti sedang menunjuk. Dimas duduk, membelalak. "Pergi," bisiknya lemah. Tapi sosok itu justru melangkah mendekat. Kaki telanjangnya tak menginjak lantai, melainkan melayang. Saat hampir sampai di ranjang, tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu dari depan. Tok, tok, tok. Dimas sontak berdiri. Saat ia menoleh kembali ke arah perempuan itu, sosoknya hilang. Ia keluar kamar. Ruang tengah gelap, lampu di dapur berkedip. Ia mendekati pintu depan. Tidak ada siapa-siapa. Ia menoleh ke arah cermin almari. Kali ini, bayangan perempuan itu ada di belakangnya. Menatap. Pagi harinya, Dimas memaksakan diri berangkat sekolah. Ia butuh suasana lain. Di kelas, teman-temannya biasa saja. Tapi saat istirahat, Arul mendekatinya. "Bro, lu kenapa?" "Kenapa apanya?" tanya Dimas. "Gue tadi lihat lu di lorong depan ruang guru, ngomong sendiri. Lu kayak nyapa Bu Rahayu, terus diem terus ngangguk-ngangguk." "Emang, gue ketemu Bu Rahayu." "Dimas, Bu Rahayu udah pulang. Tadi dia cuma sampai jam 10. Lagian ruangan itu gelap, lampunya mati."
Dimas diam. "Lu yakin gak ada yang aneh sama lu akhir-akhir ini?" tanya Arul pelan. Dimas menatap Arul. Bibirnya kaku, tapi akhirnya ia buka suara pelan. "Gue kayak bisa lihat hal yang orang lain gak lihat." "Lu jangan ngaco, Dim. Ini bukan film. Jangan bikin gue merinding." "Gue gak ngaco, Rul." Suaranya mulai bergetar. "Ada yang ikut gue sejak gue lewat kuburan itu. Gue lupa baca doa. Sekarang mereka kayak nempel." Arul diam. Mulutnya terbuka setengah. Ia seperti ingin bercanda, tapi tidak jadi. "Lu, yakin lu gak capek aja?" Dimas tidak menjawab. Ia hanya menatap kaca jendela kelas. Bayangan itu muncul lagi. Kali ini, sosok nenek-nenek kecil duduk di pojok luar, mengunyah sesuatu sambil menatap tajam ke arah mereka. Pulang sekolah, Dimas tidak langsung pulang. Ia berjalan pelan menyusuri jalan belakang sekolah, berharap udara sore bisa menenangkan. Tapi setiap sudut jalan seperti punya mata. Di tikungan gang sempit, ia melihat bayangan nenek yang sama. Duduk memeluk lutut, matanya kosong, dan di pangkuannya ada boneka kain penuh noda merah. Dimas berhenti, menatap balik. Nenek itu membuka mulut tanpa suara. Tapi Dimas bisa membaca gerak bibirnya. "Kamu yang lupa permisi." Dimas mundur, tapi kakinya berat. Ia berbalik lari, nafasnya terengah. Sampai di ujung gang, ia menabrak seseorang. Hati-hati," kata seorang ibu yang membawa belanjaan. Dimas minta maaf cepat-cepat dan kabur. Malam ketiga, semuanya terasa makin nyata. Ia duduk di meja belajar, mencoba membaca materi sejarah. Tapi setiap kali ia mengangkat kepala, ia melihat bayangan bergerak di cermin lemari. Setiap kali ia menatap tirai jendela, ada bentuk samar yang berdiri diam. Ia coba pasang earphone, mendengarkan musik keras-keras, tapi bayangan itu tidak pergi. Justru sebaliknya, kini mereka lebih dekat, lebih jelas. Ketika ia coba menutup mata dan mengucap doa, sebuah bisikan terdengar sangat dekat di telinganya. "Jangan tutup mata, kami masih di sini." Dimas berdiri membanting kursi. Ia terengah, tubuhnya basah oleh keringat. Dari kaca jendela, ia melihat bayangan perempuan yang sama berdiri di luar kamar. Tapi kali ini, ia tidak sendiri. Di belakangnya ada sosok-sosok lain berdiri sejajar. Semuanya menatap ke arah kamar Dimas. Dan Dimas tahu, ini belum selesai. Tidak akan selesai sampai ia berani bertanya, "Kalian sebenarnya mau apa?" Tapi sampai malam itu, ia masih terlalu takut untuk bicara. Dan mereka tahu, karena tiap malam mereka semakin dekat. Dan malam ini, langkah-langkah itu kembali terdengar. Tapi kali ini bukan dari depan pintu, melainkan dari balik kaca cermin. Malam itu terasa lebih panjang dari biasanya. Ia duduk mematung di pojok ranjang, tak berani menoleh ke cermin yang kini hanya menyisa bayangan hitam pekat. Dan kali ini, ia merasa bukan lagi sendiri. Keesokan harinya Dimas datang ke sekolah dengan mata sayu. Bekas lingkar hitam di bawah matanya jelas. Ia tidak sarapan, tidak bicara banyak. Di kelas, ia duduk diam seperti boneka yang nyawanya sudah separuh keluar. Arul langsung menghampiri. "Lu gak tidur lagi ya?" bisik Arul. Dimas mengangguk kecil. "Masih gangguan itu?" tanya Arul pelan. Semakin dekat, semakin jelas jawab Dimas, menoleh cepat ke arah jendela. "Mereka tahu aku lihat mereka. Dan sekarang, mereka makin banyak." Lela yang duduk satu bangku di belakang ikut merapat. "Kamu gak bisa terus-terusan begini, Mas. Kamu harus cerita yang benar." Dimas menarik napas. "Aku tiap malam selalu ada. Tapi semalam, suara langkahnya bukan dari depan pintu. Dari dalam kaca, dari balik cermin." Arul melirik ke arah lemari kaca di pojok kelas dan bergidik. "Udah, sore ini kita pulang bareng. Nggak usah sendiri." Lela mengangguk. "Setuju. Kita lewat jalan besar aja. Jangan lagi lewat kuburan itu." Dimas sempat ragu, tapi akhirnya menyetujui. Mungkin memang ia harus ditemani. Mungkin kalau ramai, gangguan itu akan menjauh. Pulang sekolah, ketiganya berjalan bersama. Jalanan kampung sore itu lengang. Matahari belum benar-benar turun. Saat mereka melewati pertigaan, Dimas melambat. Kepalanya menoleh pelan ke arah kanan. Jalan pintas yang biasa ia ambil. Jalan yang memotong kuburan tua itu. "Lewat sini lebih cepat," katanya pelan. "Tadi kan udah sepakat, Dim. Jangan lewat situ," kata Arul cepat. Lela menggenggam lengan Dimas. "Ayolah, jangan uji nyali. Aku nggak enak." Tapi Dimas tetap melangkah ke arah jalan pintas.
Entah kenapa kakinya seperti digerakkan sendiri. Langkahnya pelan tapi pasti. Seolah ada sesuatu yang memanggilnya dari arah sana. Arul dan Lela akhirnya terpaksa mengikut. Begitu mereka masuk ke area makam, suasana berubah drastis. Angin yang tadinya bertiup pelan kini berhenti total. Daun-daun kering diam, udara terasa berat. Tak ada suara ayam, tak ada anak kecil bermain. Bahkan suara motor pun lenyap. Seolah dunia luar mendadak membeku. Lela menggenggam tangan Arul erat. "Ini beda," bisiknya. Dimas menatap sekeliling. Nisan-nisan tua masih berdiri, tapi terasa lebih dekat dari sebelumnya. Seolah ada yang menggeser tanahnya. Salah satu nisan batu besar terlihat seperti baru saja berpindah tempat. Tanah di sekitarnya masih basah, padahal tidak hujan. Langkah, Dimas terhenti di dekat pohon beringin. Ia menatap tanah di depannya. "Lihat itu," bisik Dimas. Arul dan Lela menoleh. Di antara dua batu nisan kecil, ada tanah yang cekung seperti bekas galian baru. Lalu suara itu terdengar. Suara tawa anak kecil. Pelan, cekikikan seperti menahan napas. Siapa itu?" tanya Lela terbata. Tidak ada jawaban. Tapi suara tawa itu datang lagi. Kini dari arah belakang mereka. Saat mereka menoleh, tidak ada siapa-siapa. Tapi dedaunan berjatuhan dari atas beringin. Dan sesuatu bergerak cepat di antara nisan. "Dim, kita keluar dari sini sekarang," kata Arul. Tapi suaranya gemetar. Dimas tidak menjawab. Matanya terpaku pada satu nisan kecil yang tiba-tiba bergerak sendiri. Batu itu bergeser beberapa sentimeter, lalu berhenti. Tidak ada yang menyentuh. Lela menjerit. Tubuhnya gemetar, lalu mendadak jatuh terduduk. Arul langsung memapahnya. "Lela, hei, Lela!" Lela pingsan. Arul menoleh ke Dimas dengan panik. "Kita harus keluar dari sini." Dimas akhirnya tersadar. Ia bantu Arul mengangkat Lela. Dengan langkah terburu dan nafas tak teratur, mereka bertiga keluar dari area kuburan. Begitu melewati batas terakhir, suara tawa itu menghilang. Angin kembali berhembus. Tapi Lela masih tak sadarkan diri. Mereka membawa Lela ke rumahnya. Ibunya kaget, langsung menggosok tubuh Lela dengan minyak kayu putih dan memanggil tetangga yang bisa mengobati. Tapi Lela tidak bangun. Ia hanya terbaring pucat, tubuhnya dingin seperti es. Dimas pulang dengan hati berat. Malam itu ia tidak bisa tidur. Ia duduk di lantai kamarnya, menatap kosong ke arah cermin yang ditutupi kain. Tapi dari balik kain itu, bayangan tetap terlihat samar. Pukul 2 malam, ia menerima pesan dari nomor Arul. Dia belum bangun, tapi tadi dia nangis. Padahal matanya tertutup, kayak ketakutan banget. Dimas memejamkan mata. Tapi begitu menoleh ke kiri, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Ada anak kecil duduk di ujung ranjang. Tubuhnya kurus, bajunya robek. Tangannya memegang boneka kain lusuh. Matanya kosong, tapi senyumnya lebar. "Dia udah hampir milik kami," bisik anak itu. Dimas terjatuh ke belakang. Nafasnya tersengal. Anak kecil itu tidak bergerak. Hanya duduk, menatap. Mulutnya tidak bergerak, tapi suara bisikan itu masih terdengar. "Dia yang ikut kamu masuk. Dia yang kami suka." Dimas menutup telinga. Pergi. Tapi anak itu tetap duduk, tidak bergeming. Lalu pelan-pelan tubuhnya memudar. Tapi mata kosong itu masih tertinggal sesaat lebih lama sebelum akhirnya benar-benar hilang. Malam itu Dimas menangis. Bukan karena takut, tapi karena ia tahu. Ia telah menarik orang lain ke dalam dunia ini. Dunia yang ia sendiri belum pahami. Dunia yang memiliki tangga 3 langkah. Dari melihat ke mendengar lalu ke mengundang. Dan kini, Lela berada di langkah ketiga. Dan malam itu ia menangis. Bukan karena takut, tapi karena bersalah. Karena membuka pintu yang tidak seharusnya disentuh. Pagi itu langit mendung. Angin seperti enggan bergerak dan udara terasa menggantung di dada. Dimas duduk di teras rumah Arul. Sepatu masih terpakai, tangan kaku memeluk lutut. Arul keluar dari dalam rumah dengan wajah kusut. Matanya sembab, rambutnya acak-acakan. "Dia masih belum sadar," ujar Arul lirih. Ibunya udah nyoba panggil ustaz di RT sebelah, tapi nggak ada yang berani nyentuh Lela. Katanya aneh. Katanya, dinginnya beda. Dimas menunduk. "Gue yang bikin dia kayak gitu." Arul menarik napas. "Lu yakin semua ini karena lu lupa permisi?"
Aku yakin karena aku lihat sendiri. Ada anak kecil duduk di ujung ranjang. Dia bilang, Lela udah hampir milik mereka. Arul memijat pelipis. Kita harus ke orang yang lebih ngerti soal kayak gini. Kita nggak bisa diem aja. Dimas mengangguk pelan. Gue pernah dengar ada ustaz tua tinggal deket pesantren tua di belakang kampung Kuncen. Namanya Ustaz Mahrus. Arul menatap Dimas. Kamu yakin? Nggak tahu. Tapi daripada kita cuma nunggu Lela diambil, sore itu mereka berangkat berdua. Perjalanan ke kampung Kuncen memakan waktu setengah jam naik motor. Jalan sempit, kadang berbatu. Di ujung kampung ada bangunan tua dengan pagar kayu dan pohon mangga besar di tengah halaman. Seorang lelaki tua dengan sorban kusam dan janggut, putih duduk di bawah pohon menatap kosong ke arah sawah. Itu kayaknya beliau, bisik Arul. Dimas maju lebih dulu. Assalamualaikum Pak Ustaz. Orang tua itu tidak menoleh, tapi suaranya keluar pelan. Waalaikumsalam. Yang dari kuburan itu ya? Dimas dan Arul saling pandang. Dimas gemetar. Iya Pak, saya Dimas. Ustaz Mahrus menepuk tanah di sebelahnya. Duduk dulu. Mereka duduk di bawah pohon. Angin tidak terasa. Suara sawah tak terdengar. Seolah area itu dipisahkan dari dunia luar. Kamu lupa permisi di tempat yang butuh dihormati. Bukan karena kamu jahat, tapi karena kamu sembrono, ujar Ustaz tanpa menoleh. Kenapa mereka jadi ngikutin saya? Tanya Dimas pelan. Karena kamu bisa lihat. Mereka jarang dapat yang bisa melihat jelas. Sekali mereka tahu kamu bisa, mereka nggak mau lepas. Karena mereka ingin sesuatu. Kadang sekadar dilihat, kadang lebih. Arul menelan ludah. Tapi kenapa Lela juga kena? Ustaz Mahrus diam sejenak. Karena dia ikut kamu masuk. Siapapun yang mendekat ke kamu sekarang akan ikut merasakan. Karena pintumu udah terbuka. Mereka bisa lewat dari kamu ke orang lain. Dimas menggenggam ujung bajunya. Saya harus gimana Pak? Kembali ke tempat kamu masuk. Ke kuburan itu. Malam Jumat nanti. Kamu harus permisi langsung. Tapi ingat, yang datang nanti bukan cuma satu. Gimana kalau saya nggak kuat lihat mereka? Tanya Dimas. Kalau kamu kabur, mereka bakal ikut terus. Bukan cuma kamu yang jadi target. Tapi semua yang dekat denganmu. Arul menunduk. Kita harus lakuin ini, Dim. Ustaz Mahrus berdiri pelan, tangannya menggenggam tongkat. Bawa air wudhu dari rumah. Jangan bicara sembarangan. Jangan tantang mereka. Dan jangan tanya nama mereka. Kalau mereka bicara, dengar. Kalau mereka marah, diam. Permisi bukan berarti menang. Tapi supaya mereka tahu kamu bukan musuh. Dimas berdiri. Saya siap. Tapi jauh di dalam dirinya, hatinya gemetar. Karena ia tahu, malam Jumat bukan sekadar malam. Tapi batas. Malam itu Dimas tidak bisa tidur. Ia menatap langit-langit kamarnya yang kosong. Suara detik jam terdengar jelas. Setiap bayangan, setiap suara kecil di pojok rumah kini terasa lebih hidup. Di balik tirai jendela, ia sesekali melihat bayangan anak kecil itu melintas. Duduk, mengintip, tapi tak mendekat. Arul mengirim pesan singkat. Kita bawa apa nanti? Dimas menjawab. Ustaz bilang cukup air wudhu dan niat baik. Malam, makin dalam. Tapi tubuh Dimas masih terjaga. Bayangan-bayangan itu tak lagi menakutkan, tapi lebih seperti pengingat bahwa waktunya hampir tiba. Keesokan harinya ia tidak masuk sekolah. Ia berdiam diri, membaca Al-Fatihah berulang-ulang. Ia duduk di teras menunggu malam turun. Menjelang maghrib, Arul datang. Wajahnya tegang. Lela, badannya makin dingin. Ibunya bilang dia mimpi ketemu anak kecil. Mimpi itu terulang 3 kali. Dimas menggigit bibir. Kita harus ke kuburan malam ini juga. Mereka salat Isya lalu berjalan kaki menuju kuburan. Ustaz Mahrus sudah menunggu di gerbang makam. Ia berdiri dengan tongkat, matanya tajam meski tubuhnya bungkuk. Kita masuk bersama. Tapi hanya Dimas yang bicara. Kuburan malam itu seperti tak bernyawa. Angin berhenti, langit mendung, udara pengap. Setiap langkah kaki mereka seperti menekan tanah yang berat. Pohon beringin berdiri tegak, tapi daunnya tidak bergerak. Permisi, bisik Ustaz Mahrus saat melangkah masuk. Dimas berdiri di tengah jalan kecil di antara nisan-nisan tua. Di sekelilingnya, suara pelan mulai terdengar. Seperti bisikan, seperti langkah. Tapi tak ada yang terlihat. Ustaz Mahrus menyuruhnya duduk bersila. Dimas menutup mata lalu membuka tangan dan mulai bicara. Assalamualaikum. Maaf saya lupa. Permisi. Saya bukan berniat ganggu. Saya cuma lewat, cuma mau pulang. Saya mohon dimaafkan.
Dan saya mohon jangan ganggu teman saya. Suara tawa anak kecil terdengar pelan dari kiri. Diikuti langkah kaki kecil. Arul memegang pundak Dimas dengan erat, tapi Dimas tetap duduk diam. Ustaz Mahrus berbisik, "Jangan buka mata, jangan jawab." Tiba-tiba udara jadi sangat dingin. Dimas bisa merasakan ada yang berjalan mengelilinginya. Suara kain diseret, bau dupa, dan suara napas berat di belakang telinganya. Seseorang berbisik, "Kalau kami maafkan, apa kamu tetap bisa lihat kami?" Dimas tidak menjawab. Bisikan itu makin dekat. "Kalau kamu bisa lihat, kenapa kamu gak mau tinggal?" Dimas memejam lebih kuat, lalu suara itu hilang, digantikan angin besar yang datang. Tiba-tiba, seperti seseorang menghembuskan napas dari seluruh arah. "Sudah cukup," kata Ustaz Mahrus. Dimas membuka mata. Udara kembali hangat, tapi keringat membasahi tubuhnya. Di sekeliling mereka tidak ada apa-apa. Tapi Dimas tahu, mereka tadi ada. Ustaz Mahrus menatapnya dalam. "Kamu sudah bicara. Sekarang tinggal menunggu. Apa mereka menerima?" Dimas diam. Dalam hatinya, ada sesuatu yang belum selesai. Karena saat mereka keluar dari kuburan, ia merasa ada satu bayangan kecil mengikuti di belakang. Diam, tidak menampakkan diri, tapi terasa sangat dekat. Dan malam ini Dimas sadar, permisi belum tentu diampuni. Bayangan kecil masih mengikuti langkahnya, diam tapi terasa menempel erat di punggungnya. Malam belum benar-benar usai dan Jumat Kliwon baru saja dimulai. 1 jam sebelum tengah malam, Dimas berdiri di depan cermin. Ia memakai jaket hitam dan celana panjang, tapi dinginnya tidak tertahan. Keringat dingin merembes dari punggungnya. Di tangan kirinya ada botol kecil berisi air doa. Di tangan kanan, dupa yang belum dinyalakan. Dari luar kamar, terdengar suara Arul memanggil. "Dim, Ustaz Mahrus udah nunggu di depan." Dimas keluar tanpa banyak bicara. Di halaman rumah, Ustaz Mahrus berdiri dengan tongkatnya. Sorban dililit ketat, wajahnya serius. Dan di tangan satunya membawa kantong kain berisi dupa dan daun sirih. "Kita langsung berangkat," katanya singkat. Jalanan malam itu lengang. Tak ada kendaraan lewat. Langit mendung menggantung. Angin tidak bergerak, seolah desa itu menahan napas. Begitu sampai di gerbang makam, Dimas melihat ranting-ranting di tanah diam tak bergeser. Gerbang besi berderit pelan saat disentuh. Ustaz Mahrus menatap ke arah dalam tanpa berkedip. "Begitu kita masuk, jangan bicara sembarangan. Jangan minta apapun, hanya minta maaf dan dengar." Dimas dan Arul mengangguk. Langkah pertama mereka terasa berat. Udara di dalam area makam seperti berubah. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada hembusan angin. Pohon beringin berdiri tegak, tapi daunnya mati. Dimas menelan ludah. Ia menatap ke sekeliling, dan perasaan itu datang lagi. Ada yang menunggu. Di depan nisan kecil yang terakhir kali mereka lewati, Ustaz Mahrus berhenti. Ia menyalakan dupa, lalu menyebar asap ke 4 penjuru. Dimas duduk bersila, menggenggam botol air doa. "Baca doa yang kamu hafal. Ucapkan permintaan maaf. Jangan berhenti meski kamu lihat apapun," bisik Ustaz. Dimas menutup mata, bibirnya bergetar. "Ya Allah, saya datang ke tempat ini hanya untuk mohon maaf. Saya tidak berniat mengganggu. Saya hanya lewat, dan saya tidak tahu. Saya tidak tahu mereka sedang melihat." Tiba-tiba, angin kencang bertiup dari arah belakang. Dupa terhempas. Kabut turun begitu cepat menutup seluruh area makam. Arul mundur setapak. Ustaz Mahrus tetap berdiri, membaca ayat dengan suara tegas. "Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum." Kabut makin tebal. Dimas membuka mata. Dunia sudah berubah. Nisan-nisan seakan membesar. Dari celah kabut, sosok-sosok mulai muncul. Yang pertama anak kecil tanpa wajah, berdiri dengan tangan menggenggam boneka kain. Kepalanya bergoyang pelan. Di sebelahnya perempuan berkebaya lusuh dengan rambut menutup setengah wajah. Tangannya berdarah. Ia melangkah pelan. Di belakang mereka ada laki-laki tinggi dengan kepala terbalik, lehernya memutar seperti dipelintir dan matanya menghadap ke belakang. Dimas membeku. Sosok-sosok itu berjalan mendekat. Tidak ada suara langkah, hanya bisikan pelan dari segala arah. "Kami tidak mau kau pergi. Kami tahu kamu bisa lihat. Kenapa harus minta maaf? Padahal kamu sudah masuk." Arul menarik lengan Dimas. "Dim, bangun. Kita cabut aja. Ini nggak benar." Tapi Dimas tak bisa bergerak. Sosok anak kecil tanpa wajah berdiri tepat di depannya. Tangannya mengarah ke dada Dimas.
Dari lubang wajahnya terdengar suara yang lebih jelas. "Kenapa kamu mau pergi? Padahal kami senang kamu datang." Dimas gemetar. Saya nggak bisa bantu apa-apa. Saya nggak punya apa-apa. Saya cuma pengen Lela sembuh. Saya cuma pengen bisa tidur lagi." Perempuan berkebaya itu mendekat, membungkuk sampai wajahnya sejajar. Mata Dimas, mata kanannya bolong. "Kalau kau bisa dengar, berarti kau sudah bagian dari sini." Ustaz Mahrus melangkah cepat ke arah Dimas, memeluknya dari belakang, lalu membaca ayat kursi keras-keras. Suara ayat itu terdengar seperti petir di tengah kabut. Sosok-sosok itu mundur. Anak kecil itu bergetar, perlahan pudar. Laki-laki berkepala terbalik memutar tubuhnya, lalu jatuh ke tanah dan menghilang. Perempuan berkebaya melangkah mundur dan lenyap di balik kabut. Kabut mulai surut, udara perlahan kembali. Daun-daun kembali terdengar gemerisik. Tapi sebelum semua benar-benar reda, tubuh Ustaz Mahrus roboh ke belakang. Pakaiannya basah oleh keringat. Darah menetes dari telinganya. "Pak Ustaz!" Arul langsung menghampiri. "Pak Ustaz!" Dimas membantu mengangkatnya. Wajah Ustaz pucat, matanya tertutup. Tapi bibirnya masih bergerak pelan, seolah membaca ayat dengan bisikan yang sudah tak terdengar. "Cepat, bawa ke rumahnya." Seru Dimas panik. Mereka berdua memapah tubuh ringkih itu keluar dari kuburan. Di gerbang, angin berhembus pelan. Daun beringin jatuh satu demi satu. Mereka berlari menuju rumah pesantren. Di dalam rumah, santri tua membantu menidurkan Ustaz di ruang depan. Dimas terduduk di lantai. Tangannya gemetar. Bajunya basah. Arul duduk di sampingnya. "Kamu dengar tadi mereka bilang apa?" Dimas mengangguk pelan. "Mereka nggak mau aku pergi." Arul memandang kosong ke lantai. "Dim, kalau permisi aja nggak cukup, berarti apalagi yang mereka minta?" Dimas tidak menjawab, karena ia tahu jawabannya bukan di luar, tapi sudah ada di dalam dirinya. Dan bayangan kecil yang tadi malam mengikutinya. Belum juga pergi, ia tahu, karena kini, duduk di pojok ruangan rumah Ustaz, sosok anak kecil itu ada di sana lagi. Menatap, diam, seolah menunggu giliran bicara lagi. Dimas menoleh perlahan. Sudut matanya menangkap tubuh kecil duduk bersila memeluk lutut. Wajahnya tidak jelas, kabur, tapi senyumnya tipis. Dimas menutup mata sejenak, berharap saat dibuka, sosok itu sudah pergi. Tapi saat matanya terbuka lagi, sosok itu masih di sana. Tak bergeming. Ia berdiri pelan, menyentuh bahu Arul yang duduk termenung. "Kita pulang," bisiknya. Arul menatap Dimas sebentar, lalu mengangguk. Mereka pamit pada salah satu santri yang berjaga. Ustaz Mahrus masih terbaring lemah di kamar depan, tapi napasnya sudah stabil. Dimas menatap ke arah ranjang Ustaz sebelum pergi, lalu melangkah keluar. Perjalanan pulang malam itu sunyi, tapi tidak kosong. Di sepanjang jalan, Dimas mulai menyadari sesuatu. Dunia tidak lagi sama. Di tikungan, ia melihat bayangan seorang lelaki tua duduk di kursi bambu, menatap bintang tanpa kepala. Di pagar rumah kosong, seorang perempuan menggantung, kerudung basah sambil menangis tanpa suara. Dan di pohon trembesi di pertigaan ada tubuh menggantung, tapi tidak mati. Ia bergerak seperti digoyang angin. Dimas tidak berkata apa-apa. Esok paginya ia tetap berangkat sekolah. Tapi sejak kejadian malam Jumat itu, pandangannya selalu terbagi dua. Satu ke dunia nyata, satu ke dunia lain yang berjalan beriringan. Di dalam kelas, ia melihat bayangan duduk di kursi paling belakang. Kepalanya tertunduk, tangannya tak berhenti menulis di buku yang tidak ada. Dimas hanya duduk diam. Saat istirahat, Arul menyenggolnya. "Lu masih lihat mereka?" "Iya." "Masih serem?" "Enggak semua." Dimas menatap ke arah lorong. Di sana, seorang perempuan tua berdiri mematung. Bajunya putih, kerudung kusam, matanya kosong. Tapi tubuhnya gemetar, seolah ingin bicara tapi tak punya mulut. Dimas mendekati. Bayangan itu tidak menghilang. "Kamu mau ngomong?" bisik Dimas. Tiba-tiba bayangan itu tersenyum, lalu hilang pelan-pelan, meninggalkan bau dupa samar yang menempel di dinding. Malam harinya, di kamarnya sendiri, Dimas sedang menyusun catatan pelajaran ketika suara ketukan terdengar. Dari arah jendela, ia menoleh. Bayangan wanita berdiri di luar kaca. Kali ini wajahnya jelas, rambutnya pendek. Pakaiannya seperti guru, matanya berkaca-kaca. Dimas berdiri dan membuka tirai. Sosok itu tidak bergerak, hanya menatap.
Bu Tari? Sosok itu tersenyum. Lalu perlahan, seperti asap, ia menembus kaca dan berdiri di dalam kamar. Dimas mundur satu langkah, tapi tidak ada hawa seram. Tidak ada suara berat, tidak ada rasa dicekik. Aku cuma butuh kamu dengar, kata Bu Tari pelan. Dimas mengangguk. Saya dengar. Saya dulu guru SMP kamu. Kamu tahu saya hilang, kan? Iya, Bu. 3 tahun lalu. Semua orang bilang ibu pergi tanpa jejak. Sosok itu menunduk. Saya tidak pergi, saya dibuang di belakang bendungan. Tapi jasad saya tidak ditemukan. Sekarang, saya hanya ingin anak saya tahu, saya tidak lari. Dimas merasakan napasnya berat. Ibu punya anak, namanya Aska. Dia masih kelas 6 waktu itu. Sekarang mungkin sudah masuk SMP. Dia tinggal di mana? Di rumah kontrakan dekat SD Karangjati. Tolong, bilang padanya ibunya tidak meninggalkannya. Ibunya tidak bunuh diri. Ibunya ingin pulang. Sosok Bu Tari perlahan memudar. Tapi sebelum hilang, ia menatap Dimas dan berkata, kami bukan ingin menakutimu. Kami hanya butuh seseorang yang bisa dengar. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Dimas menangis bukan karena takut, tapi karena tahu. Dunia gaib ini juga punya luka. Luka yang membekas dan tak sempat tersampaikan. Keesokan harinya, Dimas mencari Aska. Ia datang ke SD Karangjati dan bertanya ke Satpam. Ternyata benar, anak bernama Aska tinggal di kontrakan samping warung. Dimas menunggu anak itu pulang. Ia memperkenalkan diri sebagai teman ibunya. Aska menatap dengan wajah datar. Ibu saya pergi, kata orang-orang kabur sama orang lain. Enggak, Aska, ibu kamu enggak kabur. Aska menunduk. Bapak saya udah nikah lagi. Ibu kamu sayang kamu. Dia enggak sempat pamit, tapi dia enggak pernah pergi ninggalin kamu. Aska tidak menjawab, tapi matanya mulai berkaca-kaca. Dimas tak bicara lagi. Ia tahu, kadang cukup satu kalimat jujur untuk menambal hati yang hampir retak. Malam-malam berikutnya, Dimas makin sering melihat sosok yang butuh bantuan. Ada perempuan di jalan yang ingin pesan terakhirnya disampaikan ke suaminya. Ada kakek-kakek di warung kopi tua yang ingin minta maaf pada anaknya karena menyembunyikan wasiat. Semua datang padanya. Arul mulai curiga. Lu jadi apaan sekarang? Penampung pesan. Dimas tertawa kecil. Gua gak bisa nutup mata, jadi ya gua dengar aja. Sebisanya. Lu gak takut? Masih. Tapi sekarang beda. Kalau mereka mulai nyuruh hal aneh, gua pilih sendiri. Mana yang cuma minta didengar, mana yang harus dijauhi. Dimas tahu dunia ini sudah tidak bisa dipisahkan. Ia melihat dua sisi tiap tempat. Sisi terang tempat manusia tertawa, dan sisi sepi tempat bayangan-bayangan menunggu. Tapi semakin lama ia hidup di dua dunia itu, semakin ia sadar tidak semua dari mereka menyeramkan. Beberapa hanya rindu. Dan malam ini saat ia hendak tidur, bayangan anak kecil yang dulu mengikutinya muncul kembali di pojok kamar. Duduk, diam. Tapi kali ini membawa sesuatu. Boneka kain lusuh. Dimas menatapnya. Kamu mau apa? Anak itu tersenyum. Lalu bicara pelan. Aku belum selesai. Kalimat itu menancap dalam di kepala Dimas, menandakan masih banyak hal yang belum tuntas. Dimas duduk diam. Sosok anak kecil itu masih di sana, duduk bersila di pojok kamar dengan boneka lusuh di pangkuannya. Sorot matanya kosong, tapi bukan kosong yang menyeramkan, melainkan kosong karena menunggu. Karena ada sesuatu yang ingin dititipkan, tapi belum tahu bagaimana cara menyampaikannya. Apa yang belum selesai? Tanya Dimas pelan. Anak itu tidak menjawab. Ia hanya memiringkan kepala sedikit lalu perlahan menghilang. Seperti asap yang tertiup pelan dari lilin padam. Dimas memejamkan mata. Malam itu ia tidak tidur. Di dalam kepalanya satu-satu mulai muncul kembali wajah-wajah yang ia lihat beberapa hari terakhir. Wajah seorang bapak tua yang berdiri di samping pos ronda. Wajah seorang perempuan tua yang duduk di emperan toko tutup. Dan satu wajah paling ia ingat. Wajah rusak dengan mata berlubang yang muncul pertama kali dalam mimpinya saat semua ini dimulai. Esok paginya, Dimas menulis semua yang ia ingat di buku kecil. Ia beri satu halaman untuk setiap sosok yang datang padanya. Ia mulai dari yang muda, bapak tua yang muncul tiap sore di dekat warung Pak Rinto. Sosok itu tidak banyak bicara, tapi dari gerak bibirnya, Dimas menangkap satu nama, Sumarno. Dimas datang ke warung Pak Rinto, duduk sebentar, lalu tanya pelan, Pak, kenal orang namanya Sumarno?
Dulu kerja di sekitar sini. Pak Rinto mengangguk pelan. Sumarno, almarhum, yang dulu tinggal di rumah bambu pojokan itu, anaknya kerja di luar negeri. Rumahnya udah dibongkar sekarang. Dimas mengangguk. Saya semalam mimpiin beliau. Beliau titip pesan. Katanya uang tabungan buat anaknya dulu dikubur di bawah lantai dapur rumah. Pak Rinto tahu nggak? Anaknya bisa dihubungi? Pak Rinto terdiam sebentar. Wah, anaknya jarang pulang. Tapi saya masih punya nomornya. Nanti saya coba kirim kabar. 2 hari kemudian Dimas dengar dari Pak Rinto kalau rumah lama Pak Sumarno digali ulang. Dan betul, ada kaleng besi tua di bawah lantai dapur berisi uang kertas yang sudah mulai rusak, tapi sebagian masih bisa diselamatkan. Sejak itu Dimas mulai paham. Beberapa dari mereka datang bukan untuk menakuti, tapi menagih janji yang belum tuntas atau menitip pesan terakhir. Satu demi satu, ia bantu semampunya. Seorang perempuan tua yang tiap malam berdiri di depan masjid, diam dan menangis, ternyata pernah dikuburkan terburu-buru tanpa dipindahkan ke kampung asalnya. Dimas bicarakan ke kepala RT, menyampaikan pesan itu lewat orang-orang tua di desa. Sebulan kemudian, jasad itu benar-benar dipindahkan. Dan malam berikutnya, perempuan itu tak muncul lagi. Sementara itu, kondisi Lela perlahan membaik. Tubuhnya sudah tidak sedingin dulu. Ia mulai bisa membuka mata dan mengangguk pelan, tapi belum bicara. Setiap malam Dimas masih sering bermimpi melihat anak kecil itu berdiri di samping ranjang Lela. Tapi lama-lama sosok itu tidak lagi menatap Lela. Ia menatap Dimas. Seperti bilang, sekarang giliranmu. Arul suatu sore menghampiri Dimas di teras rumah. Dia udah duduk, ngeliat gue, senyum, tapi belum ngomong, ujar Arul pelan. Dimas menatap langit yang mendung. Mungkin karena pesan anak kecil itu udah nyampe. Sekarang dia tinggalin Lela. Arul memandangi ujung sandal. Lu masih sering ngeliat yang lain? Masih, tiap hari. Tapi sekarang udah gak bikin kaget. Kayak lihat bayangan sendiri. Mereka datang, kadang diem, kadang minta tolong. Gue catet satu-satu. Tapi ada satu yang gak pernah bilang apa-apa. Yang mana? Yang pertama. Yang rusak mukanya. Mata bolong satu sisi. Dia cuma muncul di kejauhan. Cuma berdiri. Tapi selalu di tempat yang sama. Di mana Dimas menatap jauh. Di pinggir kuburan. Di nisan yang sama. Yang waktu itu sempat geser sendiri. Hari itu juga Dimas mendatangi kuburan itu sendirian. Ia berdiri di antara 2 nisan kecil yang miring. Salah satunya pernah bergeser sendiri waktu ia, Arul dan Lela lewat beberapa minggu lalu. Tanah di sekitarnya kini mulai kering. Tapi udara di area itu masih terasa lebih berat. Seperti tanahnya menyimpan sesuatu yang belum selesai. Sore itu sosok itu muncul lagi. Diam, tidak bicara. Wajahnya tetap rusak, penuh luka, dan mata kanan berlubang. Ia berdiri 3 meter dari tempat Dimas berdiri di balik semak kecil. Tidak menakutkan, tapi menyesakkan. Dimas mendekat 1 langkah. Kamu yang pertama muncul di mimpi aku, kan? Sosok itu tidak menjawab. Kamu marah? Karena aku lewat tanpa permisi, masih diam. Aku nggak tahu harus gimana. Kalau kamu pengen aku sampaikan pesan, bilang, aku siap dengar. Pelan-pelan sosok itu mengangkat tangan. Jarinya menunjuk ke arah nisan di samping kaki Dimas. Dimas melihat. Batu nisan itu tidak punya nama. Hanya 1 huruf terukir samar. N. Dimas jongkok, menyentuh tanah di depannya. Kamu dikubur tanpa nama? Sosok itu berdiri lebih dekat. Dari napasnya Dimas bisa mencium bau anyir. Tapi ia tidak mundur. Kamu? Siapa? Aku harus bilang ke siapa? Sosok itu perlahan memutar tubuhnya dan menghilang di balik kabut senja. Tapi sebelum benar-benar hilang, ia meninggalkan bisikan samar. Pelan, hampir seperti suara dedaunan kering yang diinjak. Saya tidak dicari. Dan kalimat itu membuat Dimas terduduk lama. Di antara batu nisan yang tak bernama, ia sadar. Beberapa arwah tidak meminta bantuan. Mereka hanya ingin ditemukan, dikenang, diingat bahwa mereka pernah ada. Malam itu Dimas mencatat di buku kecilnya. Nisan tanpa nama, huruf N, sosok rusak wajahnya. Mungkin korban kecelakaan atau dibuang. Akan coba tanya ke kakek-kakek di desa. Ia menutup buku itu dan menatap ke cermin. Di sana refleksi dirinya masih utuh, tapi ia tahu dunia di baliknya tetap hidup, dan beberapa janji masih belum ditepati. Satu sosok yang selalu diam dan penuh luka masih menunggu.
Kali ini Dimas tak ingin menunda. Sore itu, Dimas berdiri di depan makam tua dengan satu tangan menggenggam batu nisan sederhana dari kayu. Hanya sebilah papan bekas, tapi cukup kokoh. Di tengahnya, ia ukir huruf N besar, lalu di bawahnya ditulis dengan spidol hitam. Maaf, aku datang terlambat. Langit mendung, tapi belum turun hujan. Udara di sekitar kuburan terasa basah, seperti menyimpan tangis lama yang tidak pernah dilepaskan. Nisan-nisan tua masih berdiri, dan di tengahnya tanah tak bertanda itu terlihat lebih teduh dari sebelumnya. Tak ada kabut, tak ada suara. Tapi Dimas tahu sosok itu ada di sana. Ia melangkah pelan ke sisi nisan yang dulu hanya berupa batu tanpa nama. Kini, ia menggali sedikit tanah dengan tangan. Tanahnya lembek, bau, tapi ia tidak mundur. Setelah cukup dalam, ia tancapkan nisan kayu itu dan menepuk-nepuknya pelan. Suaranya tenang. Aku datang sendiri, gak bawa ustadz, gak bawa dupa, gak bawa siapa-siapa. Aku cuma bawa janji yang sempat tertunda. Angin berembus pelan. Dedaunan bergoyang ringan. Lalu suara langkah muncul dari belakang. Tidak tergesa, tidak menyeret. Tapi jelas, Dimas menoleh. Sosok itu muncul. Sama seperti sebelumnya. Wajah rusak, mata kanan berlubang, bajunya compang-camping. Tapi malam ini, tidak ada rasa takut. Justru ada rasa haru aneh yang menekan dada. Sosok itu berjalan pelan, lalu berhenti di depan nisan kayu. Ia menatap tulisan di papan itu cukup lama, lalu memalingkan wajah ke arah Dimas. Suara lirih keluar pertama kalinya. Aku dulu juga manusia. Dimas menahan napas. Aku ditabrak. Malam. Orang itu gak berhenti. Aku jatuh ke pinggir jalan. 3 hari gak ditemukan. Saat ketemu, sudah rusak. Dibuang ke sini, dikubur tanpa nama. Gak ada yang cari, gak ada yang ingat. Dimas mengangguk. Sekarang sudah ada yang tahu. Sekarang kamu udah dikenang. Sosok itu menunduk. Aku tidak marah. Aku cuma sedih. Tidak tahu harus kemana. Jadi aku nunggu sampai ada yang bisa lihat. Kenapa aku? Tanya Dimas pelan. Sosok itu tersenyum samar. Karena kamu lupa permisi. Tapi kamu berhenti, kamu tanya dan kamu dengar. Itu cukup. Lalu sosok itu perlahan berlutut. Ia sentuh nisan kayu itu dengan 2 jari, lalu berdiri. Wajahnya tidak lagi rusak. Matanya yang hilang sudah kembali. Kulitnya utuh. Ia terlihat seperti lelaki muda biasa dengan wajah tenang dan tatapan lega. Sebelum benar-benar menghilang, ia berkata, "Sekarang aku pulang." Dimas berdiri lama di depan nisan itu. Ia tak tahu berapa menit atau mungkin jam, tapi ia merasa seperti baru saja meletakkan batu terakhir pada jembatan yang sempat retak. Di sekelilingnya, kuburan terasa sunyi. Tapi bukan sunyi yang menakutkan, sunyi yang seperti tidur nyenyak. Tidak ada bayangan, tidak ada langkah, tidak ada bisikan. Malam, itu Dimas berjalan pulang sendiri. Tidak ada angin aneh, tidak ada sosok mengikuti. Di tikungan jalan, biasanya ada sosok nenek duduk diam, tapi kali ini tidak ada. Di ujung gang, biasanya ada anak kecil berdiri sambil memeluk boneka lusuh. Tapi tak tampak siapa-siapa. Sesampainya di rumah, Dimas masuk kamar dan langsung membuka tirai jendela. Kosong. Ia buka lemari, menatap ke cermin. Tidak ada bayangan lain, hanya dirinya sendiri. Ia duduk di tepi ranjang dan menarik napas panjang. Dunia gaib itu masih ada. Ia yakin itu. Tapi kini, mereka tidak lagi mengejar. Mereka hanya diam, menunggu. Dan mungkin sekarang, sudah waktunya Dimas memilih untuk hidup berdampingan, bukan terjebak. Esok paginya Dimas bangun dengan tenang. Tidak ada mimpi, tidak ada suara, tidak ada cermin bergetar. Hanya matahari pagi yang masuk lewat jendela dan bau teh dari dapur. Bu Rini sudah menyiapkan sarapan. Kamu kelihatan segar. Udah gak pucat, kata ibunya. Dimas tersenyum kecil. Sudah lega, Bu. Di sekolah Arul langsung menghampiri. Gimana semalam? Selesai, jawab Dimas pelan. 1 udah pulang. Masih bisa lihat? Masih. Tapi sekarang gak ganggu. Hari itu berlalu seperti biasa. Tapi hati Dimas terasa ringan. Ia pulang lebih awal, lalu sore harinya ia kembali ke kuburan. Sendirian. Ia duduk di depan nisan kayu itu. Angin sore sepoi-sepoi. Burung gereja beterbangan. Suasana tenang. Ia menatap papan nisan itu.
membaca ulang tulisan yang ia buat sendiri. "Maaf, aku datang terlambat." Lalu ia tersenyum, menunduk, dan berbisik pelan, "Permisi, aku pulang." Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan loncengnya agar kamu gak ketinggalan cerita-cerita horor selanjutnya di channel Malam Makin Mencekam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.